Apakah manusia itu jahat atau baik? Atau barangkali bukan keduanya? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting dalam kajian hubungan internasional. Ketika orang-orang yang mempelajari alasan kenapa negara-negara berperang dan bagaimana kita bisa menghentikan perang, salah satu cara awal untuk menjawab ini adalah dengan memahami bahwa politik internasional pada dasarnya adalah politik. Dan politik adalah bagaimana manusia berhubungan satu sama lain di tengah keterbatasan sumber daya. Maka who gets what, how, and when. Tapi kemudian muncul pertanyaan, ya manusia yang kemudian saling berebut sumber daya atau menggunakan sumber daya yang terbatas itu, apakah mereka bisa melakukannya bersama-sama dalam sebuah kerjasama yang baik gitu ya? Apakah kita misalnya seperti binatang yang tidak bisa bercakap-cakap, seperti lebah atau semut yang mereka tidak bisa berbicara, tapi mereka hardwired gitu ya, sudah didesain oleh Tuhan, kalau Anda percaya Tuhan, atau oleh alam, untuk kemudian saling membantu satu sama lain. Atau manusia tidak begitu, jadi desain awalnya adalah kalau manusia dibiarin, kemudian hidup berkelompok, maka kemudian yang akan terjadi adalah manusia menjadi serigala yang memakan sesamanya, homo homini lupus. Perdebatan di dalam hubungan internasional yang mencoba memahami ini, ya para pemikir awalnya, dan mereka kemudian menemukan justifikasinya dengan mengambil perdebatan dan argumen para filsuf yang hadir di zaman-zaman sebelumnya, seperti Machiavelli atau Hobbes, atau bahkan lebih jauh lagi sampai ke Thucydides. Kemudian mereka mengatakan bahwa meskipun tidak persis gitu ya, men are evil, kadang-kadang sering disederhanakan jadi men are evil, tapi mungkin lebih tepat adalah manusia itu tidak hardwired untuk bekerja sama, karena insting dasarnya adalah self-preservation, dan self-preservation yang rasional itu membuat dia akan lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan kelompok. Jadi apakah manusia baik atau jahat? Tidak persis men are evil, walaupun kadang-kadang ada yang kemudian untuk gampangnya menyederhanakannya menjadi men are evil, tapi ya lebih dekat ke situ lah. Ini pandangannya cukup negatif. Ini bisa dipahami ya, konteksnya realisme muncul ketika ada krisis dalam Liga Bangsa-Bangsa, ketika dunia yang mulai belajar cara untuk mencegah perang sangat hopeless, kira-kira perang sebentar lagi terjadi lagi gitu. Jadi situasi sangat pesimistis. Tapi ada jawaban lain yang lebih positif, yang ini kemudian diambil oleh mereka yang seringkali kita asosiasikan dengan pemikiran liberalisme dalam hubungan internasional, bahwa betul manusia itu memang didorong oleh insting self-preservation yang rasional, tetapi insting self-preservation yang rasional itu disertai juga dengan rasionalitas dan kapasitas manusia untuk belajar. Jadi ada possibility of progress. Dia lihat, oh ternyata kalau kita sistem politiknya seperti ini memunculkan konflik loh. Kita bisa cegah konflik itu dengan sistem yang lebih demokratis misalnya. Oh kalau kita serahkan keputusan untuk berperang pada satu orang, nanti bisa jadi perang. Nah, kita buat constraint-nya. Nah ini dua pandangan yang kontras ini akan memberikan rumus yang berbeda untuk mencegah perang, untuk mencegah konflik. Yang satu misalnya dalam tradisi realis, percaya bahwa manusia itu bisa dicegah konfliknya hanya jika ada otoritas yang ditakuti, yang bisa mengatur, yang semuanya tunduk kepadanya. Ada the sovereign. Maka Hobbes menulis soal Leviathan. Kalau manusia mau damai, harus ada necessary evil, yang itu jahat begitu ya. Dia memaksa orang, dia membuat orang lain jadi takut, dia membuat manusia tidak bebas, tapi dia membuat manusia terbebas dari situasi homo homini lupus tadi. Kenapa? Karena ada otoritas di atas, ini Leviathan, atau kemudian mewujud dalam bentuk negara yang kuat. Nah, ini nanti bertentangan dengan gagasan liberal. Nah, karena konteksnya berbeda. Kalau Hobbes situasinya perang, ada para pemikir dalam tradisi liberal yang melihat bahwa negara yang kuat itu memunculkan banyak abuse of power dan seterusnya gitu ya, yang tadi dijustifikasi lah, daripada lu konflik mendingan negara yang kuat. Nah kemudian tradisi liberal percaya
Enggak, manusia itu dikaruniai akal budi, dikaruniai rasionalitas, dia bisa belajar, semakin lama dia semakin maju. Kondisi awal dia itu bukan kondisi konfliktual. Manusia ketika lahir itu punya kebebasan yang setara, punya hak asasi. Situasi state of war tadi terjadi kenapa? Karena manusia kemudian tadi memang tidak didesain untuk bekerja sama secara kolektif, tapi manusia bisa belajar. Ada possibility of progress tadi. Nah, ini konsekuensinya kepada negara adalah kalau begitu negara itu cuma mendapatkan kewenangannya ketika dia melindungi kebebasan si manusia. Dia mendapatkan mandat dari individu-individu untuk kemudian menjamin kebebasan individu-individu itu. Ketika negara justru merampas kebebasan individu, berarti dia kehilangan mandat itu, boleh dilawan. Nah, ini konteks politiknya juga penting ya, karena para pemikir liberal pada periode ini ya sedang melawan monarki kan. Tapi ada juga yang kemudian percaya bahwa manusia itu tidak menentukan semua perilaku yang kemudian muncul dari si manusia itu. Ya, jadi nggak relevan pertanyaan manusia baik atau enggak, karena toh manusia baik atau enggak itu nggak ngaruh pada outcome perbuatannya. Jadi ini orang-orang misalnya yang percaya bahwa faktor material, ya, faktor struktur itu lebih penting daripada si manusia. Karl Marx misalnya menulis di 18th Brumaire of Napoleon Bonaparte kan, bahwa manusia itu memang membuat sejarahnya sendiri, tetapi sejarahnya itu tidak dalam situasi yang dia pilih. Jadi beban dari orang-orang yang sudah mati itu jadi mimpi buruk ya kalau bahasanya si Marx ini bagi orang yang hari ini. Jadi mau orang itu baik atau buruk, men dan women ya, are evil atau nggak relevan, karena pilihannya dikonstrain oleh struktur material yang kemudian nanti dijelaskan kalau dalam tradisi Marxis melalui relasi produksi, bagaimana manusia berproduksi dan hubungan-hubungan seperti apa yang tercipta di dalam proses produksi itu. Ini yang kemudian membentuk pola konfliknya. Tapi ada juga yang tidak di posisi tadi, percaya bahwa perilaku manusia itu tidak bisa dilihat dari apa yang ada di dalam dirinya saja, atau bahkan dikonstruksikan oleh sesuatu di luar dirinya yang namanya struktur material tadi, tapi oleh relasi sosial. Misalnya seperti Axel Honneth, dia percaya bahwa manusia itu tidak didorong oleh insting self-preservation, tapi juga tidak hanya dikondisikan oleh realitas material, oleh struktur material, tetapi oleh keinginan untuk self-realization melalui menciptakan mutual recognition. Kadang-kadang kan gitu ya, kita mungkin punya duit banyak tapi nggak bahagia kalau nggak diakui ya kan. Kalau kata mereka yang menekankan social recognition, yang penting itu bukan struktur materialnya atau bukan karakter innate dari manusia itu man are evil atau enggak, tapi proses sosial yang membentuk si manusia itu, dan apakah manusia itu kemudian mendapatkan pengakuan di tahap yang berbeda tadi. Kenapa ada konflik? Karena ada misrecognition. Ya kayak dalam penjajahan kan, orang-orang yang dijajah itu dianggap bukan manusia. Oh, mereka kalian nggak pantas memerintah kok, kalian goblok. Maka kalian kita buatkan cara memerintah yang lebih beradab. Jadi man evil atau enggak? Nah, ini pertanyaan filosofis yang jawabannya bisa menentukan posisi kita tentang bagaimana kita bisa mencegah perang. Tapi ini juga sekaligus pertanyaan yang menarik, kan tadi nama-nama yang kita sebut tadi adalah nama-nama barat. Ini sekaligus juga pertanyaan yang sebenarnya tidak cuma ditanyakan di barat. Kalau teman-teman baca komik Kingdom, Kan Pishi, salah satu legalis ya terkenal di Tiongkok zaman Warring States, dia bertanya, jadi manusia itu jahat atau baik? Jadi pertanyaan man itu evil atau enggak evil, itu enggak muncul di awal abad 20 ketika hubungan internasional muncul, atau ketika Hobbes mencoba menteorikan soal negara. Dia sudah lama, tidak hanya di barat, tapi juga di wilayah yang lain. Di Tiongkok tadi muncul. Nanti di Tiongkok pertanyaan ini memunculkan dua tradisi pemikiran, tradisi Konfusius dan tradisi legalis. Nanti kita bisa juga tarik ini misalnya ke tradisi Islam kan. Ada perdebatan soal manusia itu pada dasarnya jahat atau baik gitu kan. Fitrah itu apa gitu kan. Wa nafsi wa sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu kan. Jadi tradisi non barat itu juga kemudian bicara banyak hal tentang ini. Atau kalau kita ke Jawa, ada perdebatan soal Sangkan Paraning Dumadi. Nah, sebagai bagian dari upaya kita membangun hubungan internasional yang lebih global, barangkali kita perlu juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini lewat kacamata yang beragam tadi.
Terima kasih. Sampai jumpa.